Sadio Mane pengen pergi dari Liverpool karena kekurangan gaji katanya. Nah, kalau fans Liverpool pengennya gimana? Pengen Mane stay atau Salah yang stay? Saksikan selengkapnya hanya di Setpiece, rumahnya fans sepak bola. Set piece, rumahnya fans sepak bola. Yo, 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 good afternoon, salah, good night, selamat malam. Kita kembali hadir dengan suasana yang hitam-hitam ya, bukan artinya kita berkabung. Nah, ini cuma merayakan hari Senin aja. Merayakan hari Senin ya. Semoga Senin kalian kemarin baik-baik aja. Nah, kali ini Setpiece gini aja akan ngobrolin seputar transfer di Liverpool. Lagi rame nih ya, lagi di Twitter, di sosial media lagi rame banget. Yang paling panas itu tentunya drama pindahan Sadio Mane yang sampai sekarang nih belum terjadi sebenarnya ya. Apakah dia pindah atau gimana lah, belum deal lah. Belum pindah kan? Belum. Karena setelah UCL kemarin itu Sadio Mane cukup berisik ya, cukup demanding lah, kayak cicak bro, gitu, demanding. Banyak perkataan-perkataannya di media yang membuat sesama Kopites berdebat. Nah, ada yang Kopites yang wah Sadio Mane harusnya ada yang marah ya, ada yang marah dan akhirnya jadi nggak respect sama Mane ya. Betul. Nah, atau kemarin gue baca juga ada beberapa yang belain Mane karena Mane ini katanya kata fans Liverpool harusnya deserve gaji yang lebih gede, perlakuan yang lebih pantas lah di Liverpool. Nah, makanya nih untuk ngobrolin itu hari ini kita udah undang ya perwakilan dari LFC Hardline. Kita panggil Kevin Daniel. Ini mah apa bicara reguler, Pak. Tinggal ditunggu sahamnya aja ya. Asik. Thank you. Malam-malam Pak. Apa kabar Kevin? Bang Kevin, mantap ya. Ini kita nggak janjian kan? Pakai hitam-hitam Pak. Karena Liverpool lagi bergabung kan. Bung Kevin, tapi nggak gua double, it's okay kan? It's okay kan? Tapi it's okay kan? Nggak gua double, it's okay kan? Enggak, tapi gue berisik kan di Twitter. Lu ngapain sih? Ya kan, lihat kan? Lu ngapain sih double? Ibarat kata kan kita menu utamanya kan IPL ataupun UCL kan. Gue dapat satu antara dua tuh aja nggak masalah sebenarnya. Kalau dua ini kan cuma ibarat kata apa ya, garnishnya apa namanya? Topping itu doang gitu. Dan lu pernah bilang itu kan, lu pengen Liverpool konsisten aja dapat gelar, ya kan? Gue inget tuh. Gue pengennya empat gelar sebenarnya. Tapi ya kalau misalnya apa ya inilah maksudnya tuh ngapain sih? Tapi respon dari orang-orang Liverpool dilian di sana tuh gila men. Jadi cuma 2 gelar Mickey Mouse Cup, tapi yang datang 500.000 1 juta orang kan yang mau Salford gitu. Sama City kan. City kan dikit, arak-arakannya dikit. Ada tersinggung Pemain City ya. Enggak, tapi lu berarti bukan termasuk fans yang udah beli tiket final Liga Champions musim depan kan? Di Turki. Tunggu duitnya Pak. Tapi kan kok bilang kan, I will book the apa namanya the hotel gitu kan. Iya. Gila. Mungkin ada dia. Ini mau bahas apa Pak? Makanya nih Setpiece semuanya siapin kopi sama sama nasi gorengnya. Bukan ngemil, itu makan malam. Kita ngobrol-ngobrol tentang lini depan Liverpool seperti apa, manuver-manuver dari Liverpool dan manajemen Klopp terutama tentu, terus kita hubungin sama ekspektasi dari fans itu sendiri. Oke? Nah, jangan lupa like dan subscribe ya. Nah, bro, langsung aja nih Bro Kevin, Bro Liga, kita gua anterin nih talking point kita malam ini tentang Sadio Mane yang katanya menurut beberapa versi, gue udah googling beberapa situs di internet, ada yang bilang gaji dia 100.000, ada yang bilang gaji dia itu 180.000, ada di salarysport.com itu bilang gaji dia 200.000. Nah,
tapi banyak yang bilang bahwa memang Mane ini isunya itu memang pengen kenaikan gaji. Kalau dari salah satu situs dia itu yang di 100.000 ya, berarti gajinya Mane ini kalah sama Chamberlain, kalah dari Firmino, kalah dari Naby Keita, kayak gitu. Yang sebenarnya tampil tidak memiliki kontribusi sebesar Sadio Mane. Right. Yoi gitu. Nah, terus Mane dan Salah ya kan sering berselisih juga. Gua nggak tahu apakah ini bias dari AFCON ya dalam urusan mencetak gol di lapangan, bro. Masalah bola itu dikirim ke Salah atau dikirim ke Mane. Itu adalah selintingan seperti itu. Gosip lah. Ada yang bilang bahwa ya rekan-rekan malah lebih cenderung menyenangi bahwa bola itu dioper ke Salah daripada Mane. Nah, ini nggak tahu benar, nggak tahu nggak nih ya. Nah, lu sendiri sebagai Kopites nih, apa sih sebenarnya alasan buat Mane kenapa dia harus cabut dari Liverpool? Apakah pure soal gaji atau jangan-jangan memang ada konflik? Right, gitu, oke. Sebenarnya kalau misalnya kita bahas gaji ya, jadi gue juga sempat research kan, yang reliable itu gaji Mane itu sebenarnya 150.000 pound sterling, yang reliable gitu kan, yang source yang trusted source lah di Twitter gitu kan ya. Kemudian yang kedua, gue sangat seneng ya dengan apa ya, transformasi dari Mane gitu kan. Mane yang dulunya di kanan kemudian di kiri akhirnya dipaksa untuk menjadi center forward, dan itu work well di Liverpool. Dan Mane juga apa ya, sangat bagus gitu loh kan. Dulu kan Firmino kan, sekarang Mane gitu kan ya. Tapi along the way kalau misalnya kalau kita bahas masalah perduitan gaji gitu ya, yang pertama mungkin memang benar kan. Memang benar Mane minta kenaikan gaji, increment dan segala macam gitu kan ya. Yang kedua, memang kalau gue lihat Mane itu bukan Mane aja ya, mungkin ada beberapa pemain yang memang sudah, ya gue butuh new career lah, gue butuh di tempat baru lah, intinya seperti itu gitu kan. Nah, itu selain gaji, tapi yang menurut gue yang paling utama memang gaji gitu kan. Nah, karena setelah UCL ini, atau enggak, sebelum UCL malah sebelum matchnya itu sendiri kan, dia bilang apa namanya, soal kepindahan, habis itu malah ditambahin lagi setelah after UCL lawan Madrid gitu kan. Kemudian dia bilang ya macem-macem lah. Nah, itu yang membuat gue, lu cabut aja men gitu. Maksudnya tuh lu nggak perlu, maksudnya sekarang tuh berbeda Pak. Sekarang itu bukan, kalau di zaman Klopp ini, kalau pemain yang mau cabut, lu cabut aja. Di saat ini orang rata-rata Liverpool fan itu kayak gitu. Karena as long as kita masih punya Klopp, semuanya itu bisa diganti. Even Mane, even Salah kayak gitu kan ya. Nah, ini nih yang pasti keluar, pemain-pemain seperti ini yang pasti di apa ya, di out lah, pasti out Mane, karena aku tuh nggak suka, maksudnya itu tipikal yang soal gaji atau yang ngomong keluar, sounding keluar bla bla bla. Dan akhirnya apa? Sebelum Mane cabut, sebelum Bayern Munich agree the deal, kita sign satu striker gitu loh. Jadi kan ya nggak ada masalah gitu, lo cabut aja. Dan itu mungkin berlaku untuk Salah gitu loh. Dan gue yakin sih, maksudnya itu Salah kan sekarang gajinya kalau nggak salah around 200.000. Di bawah Van Dijk dia. Iya. Nggak, tapi anyway kan nggak ada salahnya ya Bro Kevin ya, Mane minta kenaikan gaji ya. Nggak ada salahnya memang, tapi maksudnya kita harus break the wage structure. Kita harus merubah komponen struktur gaji di semua pemain. Maksudnya itu kan akan menjadi jomplang kalau misalnya satu Mane ataupun Salah tiba-tiba jadi 400k gitu. Yang lainnya berapa gitu. Maksudnya tapi sayang nggak sih, maksudnya gini Bro Kevin, sayang nggak sih yang pemain yang punya kontribusi sebesar Mane itu gajinya nggak dinaikin, sementara ada pemain-pemain lain yang kontribusinya mungkin nggak terlalu besar, tapi gajinya nggak jauh dari Mane. Kenapa nggak pemain-pemain itu yang dikorbanin? Kenapa nggak pemain-pemain itu yang dikorbanin, Manenya di keep gitu? Lo kan agak sayang sih kalau gua ngeliatnya ya. Gimana tuh Bro?
sebenarnya kalau dibilang sayang, ya sayang nggak sayang gitu kan sebenarnya. Bener, maksudnya tuh gue setuju, maksudnya tuh misalnya kayak yang siapa ya, yang sudah nggak bagus lagi, Oxlade, Chamberlain gitu Oxlade, misalnya. Chamberlain, Ah, Keita. ya. Siapa lagi kayak ya Keita ataupun James Milner gitu kan ya, maksudnya tuh ya mereka aja yang di lay off. Tapi Klopp ini berbeda, men. Klopp itu bukan yang apa ya, Klopp dan Liverpool dan FSG, owner dari Liverpool. Maksudnya kita tuh bukan yang seperti MU, seperti City, yang seperti Chelsea, yang Madrid, siapalah yang kaya-kaya lah. Maksudnya tuh yang gajinya 500.000, 600.000, 300.000, 400.000, nggak ada di Liverpool. Paling tinggi Van Dijk 240.000 gitu. Dan ya akhirnya kan si Mane ya tergantikan anyway dengan menurut gue yang striker muda, yang potensial, yang oke lah. Kalau kita lihat sepak terjangnya di Benfica gitu ya. Iya. Lukaku juga kan nggak sayang gitu. Lukaku tuh gajinya di Chelsea 325 euro atau pound ya, nggak tahu, per week ya. Iya. Dan itu rekor transfernya 115-an juta euro. Betul. Itu nggak ada pemain seperti itu di Liverpool ya. Semahal itu nggak ada. MU lah, MU paling bayar mahal siapa? Ronaldo berapa? Gope misalnya. Nggak akan mungkin terjadi main di Liverpool. Sekarang ya, kan ada gimana? Maksudnya tuh sekarang kan ada perbandingan. Kalau gue ngelihatnya berarti ada kemungkinan ya, maksud gue Liverpool akan kehilangan terus pemain-pemain bintangnya ya. Ya. Ada kemungkinan itu kan gitu ya. 5 tahun 6 tahun lah masanya. Kayak ya yang star player siapa sih yang di depan, Mane, Salah kan. Maksudnya itu ya 5 tahun 6 tahun lah. Makanya kan regenerasi datengin Luis Diaz sejago itu, men, harga gajinya cuma 67.000, men. Iya, murah. Ya kan saat ini 3 tahun lagi dia bisa minta naikkan gaji tuh. Misalnya. Iya kan. Dijual. Ganti lagi. Bro Kevin, tapi tertarik gua ngomongin Mane ya. Gua dengar kabarnya kan Liverpool baru aja nolak tawarannya Munchen tuh 30 juta pound. Wah, itu baru aja kebanyakan. Ya, nah padahal ini kan musim terakhirnya Mane ya. Ya kan? Dan biasanya pemain yang sisa kontraknya 1 musim itu kan harganya nggak terlalu mahal. Ya, biasanya kan. Karena kalau nggak klubnya rugi kan ngelepas tahun depan transfer gratis gitu ya. Ya kan, gratis. Itulah yang terjadi dengan Chelsea, dengan MU di tahun ini, ya kan? Ya, yang semua pemainnya hampir dilepas secara gratis. Nah, dan musim lalu Bayern juga udah berbaik hati sebenarnya dengan ngelepas Thiago ya kan ke Liverpool dengan harga yang menurut gua cuma 25 juta pound gitu ya untuk pemain sekelas Thiago gitu ya. Artinya sebenarnya Bayern nih udah baik ke Liverpool gitu. Nah, iya dong. Nah, kenapa sekarang manajemen Liverpool seakan-akan kayak mempersulit nih kepergian Mane? Jadi maksud gue udah lu nggak ngasih gaji gede, gue mau pergi ada yang bayar 30 lu nggak kasih, gitu. Apakah memang begini modelnya, Bro Kevin? Pak, lu oke lah, si Thiago world class midfielder gitu kan ya. One and only lah yang pemain seperti Thiago di Liverpool. Tapi lu bandingin Mane yang setiap laga main, yang match in out-nya main dia, dengan Thiago dibayar dengan injury prone-nya, yang sering cedera segala macam di Liverpool, sering cedera itu, maksud gue nggak apple to apple, man. Si bayarnya itu sudah submit bid itu sudah 2 kali kalau nggak salah, 20-an, terus naik lagi 25 atau 30 gitu kan ya. 30 terakhir ditolak. 30 ya. Terus Liverpool tetap kekeh ke 42,5 juta pound sterling. Dan itu mungkin strukturnya inilah dibuat. Misalnya ada upfront-nya berapa, kemudian add-on-nya berapa gitu. Tapi Liverpool tetap bertahan segitu. Tapi meskipun sudah 1 tahun lu dapat Mane yang proven goal scoring record gitu ya. Dan ini orang main terus. Gantiin Lewandowski juga kan anyway gitu. Misalnya itu kalau enggak ini ya, bukan pemain yang dengan rekor cedera yang panjang juga nggak ada ya. Nggak ada. Tahan. Jadi hampir nggak ada. Berarti jual mahal dong, jual mahal. Iya, maksudnya kalau menurut gua ini kabar lagi dari Twitter dan segala macem, kayak sih di minggu ini harusnya Bayern akan meet naikin lagi ya.
harganya lah akan ketemu harganya. Tapi nggak mungkin lah Liverpool akan ngelepas Mane sampai free di musim depan kayak gitu. Sebenarnya Kayaknya gampang aja, sebenarnya gampang. Karena kan Bayern Munchen itu kan selalu juara Bundesliga ya. Dikasih aja add-ons-nya itu, setiap Bayern Munchen juara itu dapat duit 10 juta pound. Iya benar. Iya Pak, Dan 3 kali juara Pak. 30 juta pound. Benar Iya. betul. Nggak tahu deh ini impact ke Salah kayak gimana, karena Salah kan juga tahun depan kan, musim depan kan. Akhir tahun depan 2023 nggak tahu deh. Salah kan free atau gimana? Atau misalnya Liverpool main hardball, tawar 2,5 atau 300, I don't know. Iya. Kan Klopp cukup greget ya. Awal-awal dulu yang ngincer Darwin Nunes ini kan Dario Hübner aja. Itu kan MU tuh menggadang-gadang akan mendatangkan Darwin Nunes. Cuma tiba-tiba Klopp nyalip di tikungan dan menang. Ya akhirnya Darwin Nunes memilih Liverpool. Katanya juga udah terbang ke Katanya ya. Kalau di Inggris berarti siang ya kalau nggak salah ya. Siang atau sore kayaknya. Hari ini akan atas medis, besoknya baru di-announce katanya. Liverpool lagi-lagi mengalahkan MU dalam perebutan permain. Beberapa tahun ke belakang itu Liverpool memang lebih sering menang sih sama MU dalam persaingan merebutkan pemain. Contoh lain itu Sadio Mane itu ketika datangin dari Soton juga benar, dia sudah oke ke MU sebenarnya. Iya gitu. Tapi akhirnya yang jadi Liverpool. 80 juta euro untuk gede ya. Datangin Nunes maksud gua. 80 juta euro untuk Nunes. Nah, tapi sebenarnya 85. Nah, sebenarnya Nunes ini kan kalau gua bilang kalau kita main di Wonderkid kalau main FM itu kan itu kan oke, ada di liga luar, maksud gua bukan liga top Eropa. Gua tahu Ronaldo juga berasal dari liga Portugal ketika diambil sama Sir Alex. Cuma Ronaldo kan is the another planet ya, is the another level. Dulu belum, Pak. Pas ditarik Sir Alex emang sudah. Maksud gua gambling juga dia. Oh gitu ya. Ini gambling atau enggak sih sebenarnya Klopp? Maksud gua, lu lihat mainnya Nunes kayak gimana enggak sih? Udah tahu kan? Udah lihat kan? Oke, kita back ke MU Liverpool dulu ya. Maksudnya itu kan itu. Yang lo sebut tadi pas sebelumnya di pay dan segala macam ya. 2015 2017 kalau nggak salah. Itu kan Klopp awal-awal join kalau nggak salah ya. Nah, itu kan pemain pilih yang main Liga Champion lah. Ngapain dia pilih Liverpool? Liverpool juga peringkat berapa? Ya kan pas awal-awal Klopp gitu kan, peringkat 7 atau berapa gitu kan. Tapi kan along the way sekarang ya no doubt sih, dalam artian ya pemain-pemain milih Liverpool karena memang untuk chance untuk juara EPL ataupun UCL-nya tuh lebih tinggi daripada MU gitu kan. Saat ini gitu kan. Jadi no reason lah orang-orang milih Liverpool daripada MU saat ini gitu kan. Nah, Nunes ini kan sebenarnya sebelum-sebelumnya kan 2 bulan 3 bulan lalu kan belum ada info Klopp mau ke Nunes segala macam gitu kan. MU ya kan. Ten Hag. Betul. Nah, ini kan kayak sweet dari kabar Mane baru muncul segala macam kan. Iya, betul. Muncul Nunes segala macam. Jadi menurut lu ini efeknya Mane ya? Mungkin ya bisa jadi. Ngaruh banget soalnya karena berita Nunes muncul pas Mane berkoar-koar gitu kan ya. Again, striker semacam Nunes ini yang memang Liverpool tuh dari zaman kapan itu belum punya lagi, Pak. Kalau nggak salah terakhir kita punya striker begitu kayak ya Torres lah. Torres. Ya maksudnya tuh yang tradisional number 9 kayak gitu-gitu kan. Iya, klasik number 9, Torres. Iya, maksudnya tuh kan ada dulu kan Christian Benteke dan segala macam kan. Tapi kan nggak worth Boba Diop aja. Ingat nggak Boba Diop aja? Kalau gue Peter Crouch. Ya maksudnya kita nggak punya striker semacam ini sudah lama, Pak. Jadi kalau dibilang gambling sih, ya
Klopp kayaknya Klopp tuh suka beli striker atau pemain yang nyetak gol ke gawang timnya dah. Oh. Minamino gitu kan dibeli kan Udah jual tapi sekarang. Jual lagi. Belum Pak. Oh, belum. Belum ya. Iya mau pergi kayaknya. Tapi ya again apa ya harapan kita kalau kita ngeliat menilik gaya mainnya, kalau gue nontonin Benfica lawan Liverpool kemarin, ya gue setuju kayak semacam El Nino Fernando Torres gitu kan ya. Terus ada lagi orang Uruguay siapa pemainnya timnas Uruguay bilang Nunes ini kayak Cavani dan Suarez jadi satu gitu loh. Maksudnya itu kan Cavani kan yang pocher yang yang tinggi yang ya gol gitu segala macam. Suarez kan yang tek gitu. Kayaknya Nunes ini in between itu. Iya, harapannya jangan sampai jadi Andy Carroll versi kedua lah. tapi jarang sih Klopp flop dalam membeli pemain ya. Ada nggak sih? Benteke ya. Pembelian Klopp deh. Ya Andy Carroll kan udah lama banget itu. Andy Carroll zamannya Douglas. Ya maksudnya kalau bilang jarang ya jarang banget lah. Jarang. Lebih sering manajemennya Chelsea kalau ngelihat yang flop ya. Lebih sering manajemennya. Chelsea atau MU. Gue takutnya kemarin pas kan kabar Nunes kan naik turun kan. Pas turun nggak taunya smoke screen, maksudnya itu pengalihan isu nggak taunya datengin Romelu Lukaku gitu kan anjing. Enggak, tapi gue sih aneh aja nggak berat untuk naikin gaji Mane yang jelas-jelas udah proven gitu. Tapi lu tiba-tiba beli 80 juta euro untuk seorang anak muda dari Liga Portugal. Itu kan sebenarnya sama aja dengan ngomong ke Mane, daripada gue nambahin gaji lu, mending gue cari orang baru gitu kan. Iya. Itu kan. Iya kan. Gue jadi berandai-andai. Jangan-jangan Mohamed Salah yang jasanya besar juga akan begitu nanti. Bisa Pak. Iya kan. Artinya maksud gue, lu nggak bisa jadi sebintang-bintangnya lu di Liverpool ya udah. Lu nanti nasib lu bisa jadi kayak begitu gitu. Itu yang gue suka sebenarnya. Dalam artian dulu pas kita zaman Douglas, zaman siapa lagi ya, Rodgers, dulu kehilangan Suarez anjir, kehilangan Fernando Torres, kan nyeseknya minta ampun Pak. Sekarang kalau pemain bintang mau cabut biasa aja. Jadi lebih ke Klopp ya? Iya. Lebih ke Klopp. Maksud kalau misalnya kita bilang pemain ya yang belum bisa tergantikan posisinya di Liverpool, Van Dijk. Jelas, karena pas Van Dijk cedera 2 musim lalu, Liverpool peringkat 3 dan itu susah kan nyampe ke posisi itu kan. Alisson mungkin gitu kan. Iya. Ya sisanya Trent bisa diganti Pak. Trent udah dicari penggantinya bro. Siapa? Udah dicari penggantinya tuh kalau nggak salah ya, Bro Kevin ya. Dari orang Scottish. Jadi pemainnya harus hati-hati ya, di Liverpool ini harus hati-hati. Iya, masuk Liverpool. Karena anjir. Iya, nggak akan mungkin cerita Mbappe ini ada di Liverpool gitu. Jadi nggak akan mungkin Pak. Artinya gue juga ngelihat Liverpool akan sulit. Nggak mungkin ya, bukan sulit ya, akan nggak mungkin datangin pemain bintang dengan gaji selangit ya. Ya tiba-tiba gue dengar Liverpool misalnya nggak datengin Harry Kane, Neymar gitu misalnya. Harry Kane aja lah, yang lokalan lah. Harry Kane kayaknya nggak mungkin, ya kan? Kalau Son mungkin nggak Ja? Kalau Son mungkin nggak Ja? Son. Ya kan tadi masalahnya gaji, ya kan? Mungkin nggak tuh, ya kan? Karena Salah itu juga. Mohamed Salah itu gosipnya lebih memilih Son daripada Nunes. Cuma nggak diwaro sama Klopp. Manajemen. Siapa yang waro Son, bro? Siapa yang waro Son di Liga Inggris? Hah? Lu doang. Pak, iya kan? Ini orang cetak 23 gol tanpa penalti, nggak dapat apa-apa, penghargaan apa-apa. Iya. Gua doang anjir. Lu doang. Umur Pak masalahnya. Maksudnya tuh kalau ngelihat Klopp beli pemain Pak, itu nggak ada yang 28, 29, 30. Ya. Nggak ada. Tapi James Milner diperpanjang kontraknya. Ya itu Inggris anjir itu Inggris. Ini dia apa namanya? Ya pengaruh
yang pengaruh di locker room lah kayaknya. Dressing room aja ya. Dressing room aja ya. Iya. Ya Nah. apa ya gitu sih. Nah, Ya, Bro dulu- Kevin. Iya gimana? Ya dulu kan kalau kita lihat kan Klopp beli Mane gitu, beli Van Dijk gitu. Siapa yang tahu sih? Maksudnya tuh ya juga siapa tahu ya mereka akan sukses juga di Liverpool gitu loh. Iya. Iya kan? Bahkan awal-awalnya gue nyebut Fragile Van Dijk, bukan Virgil van Dijk. Fragile Van Dijk. Fragile, iya. Rapuh dong anjir. Kan kayak Van Dijk, Thiago awal-awal kan juga nggak nyetel kan. Awal-awal baru setelah itu kan. Nah tapi Bro Kevin, Nunes ini kan bisa jadi rekor transfer terbesar Liverpool nih ya. Ngalahin Van Dijk Betul. dan Alisson kalau seandainya transfer fee dihitung sama add-onnya 20 juta euro ya kalau gua nggak salah. 80 plus 20 ya kan. Nah, dengan 80 manajemen plus, iya 20 ya. Iya plus 20 kan. Nah, Ya. dengan manajemen Liverpool yang tadi kita tahu juga terkenal pelit nih dalam memberikan budget transfer. Nah, padahal Liverpool kalau pernah kita bahas dulu, rasanya gue pernah bahas sama Angga, butuh gelandang kreatif ya. Betul Pak. Sebagai backup dari Thiago ya kan. Apalagi kita lihat tadi lu bilang Oxlade, Naby Keita ya kan. Nggak bisa tampil konsisten dan nggak kreatif lah ya. Dan kalau kita lihat di Champion kemarin kan salah satu kekurangan Liverpool adalah contoh lawan Madrid aja ya, nggak punya gelandang yang bisa kayak Thiago gitu ya, cari celah. Lawan iya Madrid kan? si Courtois-nya doang yang jago anjir. Ya nggak bisa gitu Ya, oke juga. lah, benar. Iya, Benar, waktu benar, Courtois benar. jago, lu bilang Courtois jago. Waktu Karius jelek karena Karius jelek, iya kan? Nggak, tapi kan artinya Liverpool kita ini ya, kita lihat butuh gelandang kreatif. Nah, lu setuju gak dan siapa kira-kira dengan kehadiran Nunes ini artinya kan Liverpool spendingnya akan terbatas nih, padahal ternyata sebenarnya kalau kita lihat ya paling dibutuhin sebenarnya gelandang kreatif. Dan kira-kira kalau menurut lu perlu siapa kira-kira yang menurut lu sesuai dengan marwahnya Liverpool nih tadi dan gaya mainnya, maksudnya yang nggak mahal gajinya, yang budgetnya ada, yang cocok dengan Liverpool. Kan nggak mungkin tiba-tiba lu bilang Mason Mount, ya kan? Nah, Mason Mount gajinya murah cuy, murah ya, itu, gaji murah, ya, 85.000 per week. Anjir. Masa sih? Iya. Dia sentral banget loh anjir. Di Timo Werner yang mahal itu 275.000 per week kalau nggak salah. Padahal begini. Cuma di Liga Jerman dia 28 gol. Ya ini sebentar ya. Timo Werner itu 28 gol di Liga Jerman. Erling Haaland itu 27 gol. Nah Timo Werner tuh flop di Chelsea. Haaland gua nggak tahu. Bro, Lukaku pemain terbaik Serie A bro. Yang salah itu pelatih lu, bukan pemainnya. Nah, ya. Berarti Lukaku the biggest scam in the football industry. Lu striker lu itu pemain terbaik Serie A dan top skor di Bundesliga. Yang mana? Tapi dua-duanya jadi cadangan. Iya, Werner sama Lukaku. Iya. Berarti pinteran Klopp ya Pak ya? Pas dia nggak jadi beli Werner tapi dia beli Jota anjir. Iya. Gimana Bro Kevin? Gelandang nih, ngomongin gelandang. Gue setuju sebenarnya kalau misalnya ngelihat ya. Pertama backupnya Trent, ya kan? Yes. Yang lagi ongoing dengan si Calvin Ramsey gitu ya. Kemudian kalau kita ngelihat dua striker kan sudah kan Nunes gitu ya. Kreatif midfielder gue setuju banget Pak. Maksudnya tuh kita tuh di sisi di midfield 3 di 3 pemain di tengah itu nggak, lu lihatlah Liverpool pertandingannya itu nggak ada yang berani shoot dari luar kota anjir. Kayak Gerrard gitu nggak ada gitu ya? Nggak ada kayak Gerrard, kayak Coutinho itu nggak ada. Nah Coutinho dijual sama bapak gimana? Scam itu scam anjir. 150 juta pound itu scam. Lu lihat Pak, yang bermasalah yang minta aneh-aneh gitu bakal keluar kan dengan Klopp kayak Coutinho kan. Nah itu yang kita nggak punya sebenarnya. Yang tipe-tipe pemain nomor 10 atau nomor 8 yang bisa yang bisa dribbling, shooting dari luar kotak gol gitu yang ya semacam Gerrard, Coutinho gitu itu kita nggak ada.
sebenarnya kita dulu berharap di Oxlade, dan Oxlade kan beberapa golnya kan dari luar kotak kan. Iya, Tapi iya. kan sekarang ya nggak kepake juga anyway. Kalau gue boleh bilang, siapa sih yang cocok dan masuk akal realistically gitu ya? Gue suka dengan pemain gelandang tengahnya Lazio. Si Siapa? SMS. Iya, Milinkovic Savic. ya, yes. Oh. Itu number 8 Pak. Maksudnya tuh Nah, rebutan lagi iya, tuh sama Ten Hag. Rebutan banyak lagi itu tuh. yang ngejar. Ah, Sejak itu- kapan kau merhatiin pemain Itali, bro? Lazio lagi. Sejak kapan? Itu jago anjir. Iya. SMS atau enggak pemain Inter, Barella. Oh. Iya. Itu fit lah, itu fit lah. Dan Ini gajinya juga gaji Serie A ya. Iya kan beda anjir. Ini semakin membuktikan bahwa sebenarnya Liga Inggris itu dibangun oleh kekuatan Liga Italia. Satu lagi sebenarnya gue pengen backupnya untuk Salah. Backup untuk Iya. Salah. Yang main di sisi kanan. Iya. Salah Ada nggak? Kira-kira ada nggak, Bro? Kalau dari IPL, ada dari IPL. Ada lah, maksudnya tuh kalau kita ngeliat beberapa itu kayak Jared Bowen gitu. Jared Bowen siapa? ya. West Ham. Nah itu oke gitu kan. English player gitu. Iya, England iya. player Itu yang oke nyetak gitu. gol pas lawan lawan City. Iya. Di West Ham City 2 gol Bowen kan. Iya. Grilis mau nggak Grilis? Anjing. Sekarang di Twitter Pak, itu fans City goblok banget anjir. Maksudnya tuh dia bandingin kan beli Haaland. Ini kalau kita konversiin ke apa namanya? Ke pound. Ke pounds ya. Kalau City itu bilang beli Haaland 65 juta, beli Nunes 64 juta. Lu nggak ngelihat di belakang-belakangan itu bayar Mino Raiola berapa, bayar gaji bapak, bayar duit ke bapaknya berapa, gajinya Haaland 375.000 pound sterling kalau nggak salah. Iya, banyak orang goblok sih sebenarnya di Twitter. Kesel gue. Mereka tuh nggak bisa ngelihat kalau pound sterling sama Euro tuh beda anjir. Itu MU. MU benar. itu yang dia ngecengin Klopp tahun 2016 bilang gua nggak akan pernah beli pemain 100 juta pound kayak yang dilakukan sama MU. Kalau itu terjadi berarti gua udah pensiun dari sepak bola. Terus diangkat. Sekarang lu beli Nunes 100 juta padahal bukan pounds, euro ya. Iya, euro, kalau misalnya konversikan ke pounds Pak, itu 67 juta. Iya, 80-an. 85 itu harga 65 atau 67 juta. Iya. Itu total kalau misalnya dengan add-on ya 80 juta pound sterling. Iya. Dan itu again kita beli Nunes itu akan ngejual banyak. Siapa sih itu? Salah ngejual nggak? Yang mau dijual selain Mane siapa? Mane ya kan, Oxlade ya kan. Ada back tengahnya dulu Liverpool namanya Neco Williams. Minamino itu kok di total nyampe 60-70 tuh nyampe. Jadi orang-orang Liverpool yang masih sangat membanggakan net spend-nya itu mungkin masih reliable sekarang. Kan kalau kan Liverpool kan orang-orang Liverpool kan bilangnya net spend gua sedikit segala macem ya kan. Maksudnya kan gua jual dulu nih baru bisa beli gitu. Iya. Gitu. Iya. Jadi ini ya ada kemungkinan ini ya Liverpool bakal ngebangun tim lagi. Bakal dengan beli pemain lagi dan merelakan pemain-pemain yang dirasa nggak cocok dengan gaya klub ya. Begitu ya. Modelnya gitu terus ya. Menurut gua kalau misalnya Nunes kan jual pemain dulu nih, bukan jual pemain dulu, dia beli akan jual pemain gitu kan ya. Tapi harusnya ada fresh money dari owner si John Hendry sih harusnya untuk beli misalnya yang lo bilang tadi di midfielder ya kan. Gimana harusnya ada fresh money lah, nggak cuma ngandelin net spend doang gitu. Tapi memang ngandelin net spend doang. Tapi memang seberapa pun bintangnya gede di Liverpool, kalau udah mulai demanding itu dijual sama Klopp. Pasti aja kayak gitu.
Udah. Selama Klopp masih ada di Liverpool ya. Selama Klopp masih ada di Liverpool. Iya, jangan sampai Kloppnya demanding. Yang lain nggak boleh demanding kecuali gua gitu. Oke. Juara 1 IPL dari selama 7 tahun kan. Oke, thank you Bro Kevin, ini luar biasa. Kita nanti akan pantau terus pergerakan dan manuver dari pantau Man City ya. Bukan pantau ya? Manajemen dari Liverpool dan terutama Klopp itu sendiri untuk mewarnai musim transfer di summer windows ini. Ya nggak jadi. Menurut lo nih, kan sekarang kalau di Twitter kan banyak ini kan ngebandingin kan. Siapa yang akan mencetak gol terbanyak, Haaland atau Nunes gitu. Menurut lo siapa? Son. Kalau gue masih salah sebenarnya. Oh gitu. Ya Son sama Salah lah berarti ya. Iya, kalau di antara dua itulah. Iya. Sama-sama fit misalnya. Nunes kalau gue. Wah, Haaland sih. Bukan Haaland ya. Nunes gue. Gue nggak percaya pemain tipikal kayak Haaland itu bisa fit di City, bro. Itu. Sama, gue juga kurang percaya itu. Tapi kalau gue kenapa Haaland? Karena pilihan striker Liverpool lebih banyak. Rotasinya selalu ini ya. Jadi kayak Diaz, Jota, Salah, Firmino itu ada bisa cetak gol rata. Kalau gue. Makanya kalau ditanya banyakan mana, mungkin banyakan Haaland. Tapi bagusan mana tampilnya gue nggak tahu. Ya kan? Karena Nunes akan disuplai dengan Robo, dengan Trent, dengan Thiago, bola-bola, ya kan? Kalau tapi ingat, lu nggak punya De Bruyne. De Bruyne. Enggak, kalau City kan ya selama ini kan main dengan tanpa striker number 9 gitu kan. Iya. Segala macam Foden ya gitu kan. Tapi Haaland juga bisa main di ini, bro. Haaland itu bisa main di pinggir juga. Di kiri. Iya, bisa main bisa. Iya. I see. Ya, sama kayak Nunes ya berarti ya. Nunes tahu lah ya kalau sama Pep juga bisa aja. Seru banget ya. Bagi gua IPL musim depan tuh seru banget karena ada rivalitas striker yang dulu kita sering lihat itu adanya di Serie A ya, zaman gua kayak kita ngebanding-bandingin ada Hernan Crespo, ada Cristiano Vieri, ada Ronaldo, ada Inzaghi di sana. Kita sekarang lihat ada Cristiano Ronaldo di IPL. Ada Erling Haaland, ada Darwin Nunes, ada Muhammad Salah, ada Lukaku, ada Mason Mount. Anjing. Itu Lukaku kemana sih akhirnya? Ke Inter lagi nggak sih? Liga Turki anjir. Ya pokoknya patokan gue gini aja, Ronaldo bikin 20 gol musim ini. Kalau lu nggak bisa ngelewatin gol orang usia 37 tahun di IPL, ya lu gagal. Iya. 37 tahun lu, ya kan? Anjir. Oke. Oke, thank you banget buat Bung Kevin Daniel. Kita kita undang lagi nanti buat ngebahas Liverpool jadinya seperti apa ketika penutupan transfer window ya, Jaya. Sama-sama Pak. Sama-sama. Gue penasaran Liverpool bakal datengin siapa lagi? Midfielder nggak? Enggak, midfielder nggak? Gitu. Iya. Bukan masalahnya Pak. Melihat MU seperti apa? Itu kan menarik sebenarnya. MU akhirnya si Ten Hag akan beli siapa? Udah sering kita bahas tuh, Bro Kevin. Nah, kita bakal bahas lagi. Kita bakal bahas lagi tentang MU. Kan Liverpool nih, terus MU nanti kita terus akan bahas lagi. Jadi buat set piecer selalu ikutin nih set piece kita. Oke. Yes. Makasih Bro Kevin. Set piece. Yes. Mantap. Oke. Thank you. Set piece rumahnya fans sepak bola. Jangan lupa like and subscribe, pencet loncengnya, jadi kita upload, teman-teman tahu. Jangan lupa follow akun TikTok dan IG kita di Set Piecer. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen, dan juga tonton video-video ini karena biasanya akan ada bagi-bagi giveaway ya bro ya.